Shalom jemaat Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Dalam dunia ini tidak ada yang pasti, sehingga semua bisa berubah dengan cepat. Banyak orang menjadi mudah cemas, takut dan khawatir karena hal yang tidak pasti ini. Suasana ini begitu mudah menguasai hati manusia, karena pada dasar manusia itu memang lebih mudah percaya pada hal-hal yang negatif daripada hal-hal yang positif. Misalnya berita tentang kekalahan, kemalangan, kematian, putus asa, mudah menyerah, dan hal-hal negatif lainnya. Saat ini saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk belajar dari seorang manusia yang sepanjang hidupnya penuh peperangan dan perjuangan yang tak henti-hentinya, yaitu Raja Daud. Dari sebelum jadi raja bahkan sampai setelah jadi raja, hidup Daud penuh dengan peperangan menghadapi musuh yang dari luar maupun musuh dari internal keluarganya sendiri. Daud mengajar kita apa rahasianya, bagaimana cara dia menghadapi roh takut ini dalam kitab Mazmur 27 ayat pertama dan yang kelima. Mazmur 27 ayat pertama, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, kepada siapakah aku harus takut? Bagi Daud, Tuhan adalah terang yang akan melenyapkan momok kegelapan, roh ketakutan yang menakut-nakuti dia selama ini. Kalau kita masih dikuasai oleh roh ini, itu berarti kita belum yakin bahwa Tuhan bisa menyelamatkan kita segenting apapun masalah dalam hidup kita. Yang kedua, Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Dalam kesendiriannya Daud menghadapi musuh dari berbagai arah. Dia menempatkan dirinya dalam perlindungan Tuhan. Tidak ada benteng perlindungan yang lebih kuat dari Tuhan. Bahkan harta pun bisa lenyap dan tak berdaya suatu waktu. Ayat yang kelima dari Mazmur tadi 27, sebab ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Wow, luar biasa. Hari-hari ini berita yang kita baca dan kabar yang kita dengar didominasi oleh ketakutan-ketakutan yang diciptakan oleh iblis untuk mengkerdilkan iman kita bahwa Tuhan yang hidup dan mengubah perspektif kita akan Tuhan yang maha besar. Mari kita isi hari-hari kita dengan masuk dalam pondoknya, masuk dalam kemahnya, masuk dalam hadiratnya, memuji dan menyembah Tuhan. Dengan demikian kita menjadikan Tuhan benteng hidup dan keselamatan kita. Dan diangkatnya kita ke atas gunung batu yang kokoh. Kata gunung batu di sini dipakai kata tesur, atau sering juga dipakai kata shelah, yang artinya a craggy rock, atau tebing batu karang yang tinggi. Kalau kita lihat bukit atau tebing batu karang di pinggir laut, kita akan menyaksikan betapa kerasnya, betapa kuatnya daya tahan tebing batu karang terhadap gempuran ombak-ombak besar dan tinggi setiap hari, dari pagi hingga malam hari. Apapun yang terjadi, tebing batu karang itu tidak mau dan tidak bisa hancur. Itulah sebabnya Daud banyak kali memanggil Tuhan sebagai gunung batunya. Kehidupan Daud dilanda masalah, kesulitan, peperangan dan bahaya yang tiada henti-hentinya. Demikian juga keluhan-keluhan penderitaannya yang memenuhi kisah hidupnya dia. Apakah Anda sedang dilanda masalah, kesulitan yang datangnya seperti tidak habis-habisnya? Marilah kita belajar dari Daud. Mengapa Daud tetap kuat dan selalu keluar sebagai pemenang? Dan bersaksi bahwa Tuhan adalah penolong yang sangat terbukti dalam masa kesesakannya. Dan Daud berkata, Tuhan, Engkau gunung batuku, a craggy rock, tebing batu yang kuat, kokoh, dan tidak pernah mau menyerah. Karena itulah hati Daud terus melekat kepada Tuhan. Jadi iblislah yang seharusnya takut dan gemetar, bukan Anda. Amin.